Hai, balik lagi di sini bareng aku. Aku mau sharing sama kalian semua bagaimana teknis atau cara supaya kita bisa punya aset senilai 100 juta di usia 20 tahunan. Nah, ini pemisalan ya. Misalnya kan gaji UMR sekitar Jabodetabek ya kisaran 4 jutaan. Ini misalnya loh ya, gajinya 4 jutaan. Nah, pengeluaran yang paling penting harus kita keluarkan dulu adalah zakat. Nah, zakat untuk penghasilan 4 juta itu 2,5%-nya 100 ribu. Pengeluaran wajib kedua adalah untuk orang tua. Di sini aku contohkan 500 ribu. Kemudian untuk pengeluaran ketiga adalah kos. Kalau misalnya kalian masih ngekos, kalau misalnya kalian nggak ngekos berarti uang kosnya bisa dimasukkan ke tabungan atau investasi. Pengeluaran keempat adalah untuk makan. Di sini aku asumsikan setiap bulan itu 600 ribu karena aku udah nyoba bisa gitu. Nah, seumpama kalian masih tinggal sama orang tua, makan sama orang tua, maka 600 ribu bisa dibagi dua, 300 ribunya diberikan kepada orang tua, yang 300 ribu untuk transportasi kalian pulang pergi kerja atau keperluan lainnya. Nah, estimasi di sini kalian bisa investasi secara kontinu senilai 2.350.000. Kalau kalian konsisten menabung senilai ini, dalam waktu 3,5 tahun, insya Allah kalian bisa punya uang senilai 100 juta. Ini kalau kalian nabung dalam bentuk uang. Kalau kalian mau lebih untung lagi, maka caranya uang senilai 2.350.000 tadi, ini 2.350.000 dikonversikan dalam bentuk logam mulia. Lakukan terus-menerus menabung 2 gram logam mulia setiap bulan. Dalam waktu kurang lebih 1,7 tahun kalian sudah bisa beli tanah kafling seluas 100 meter persegi. Terus kalau misalnya kalian udah punya tanah kafling 100 meter persegi ini, kalian pinter-pinter, kalian misalnya bilang sama developernya, kalau misalnya saya berhasil membawa orang untuk bisa membeli tanah ini, apakah saya bisa mendapatkan keuntungan? Biasanya mereka akan berikan itu. Itu yang kemarin saya lakukan. Jadi setelah saya beli satu kafling, saya ikut mempromosikan tanah kafling itu. Alhasil setiap orang yang membeli tanah kafling saya mendapatkan 5% dari harga jual tanah itu. Nah, maka keuntungan yang kalian dapatkan 5% dari jual tanah kafling itu, misalnya kalian lakukan hal yang sama, kalian masukkan ke investasi plus kalian juga investasi senilai 2,3 juta tadi, 2.350.000 tadi per bulan dalam bentuk logam mulia 2 gram. Meskipun kalian sudah punya tanah kafling 100 meter persegi, kalian tetap wajib menabung terus-menerus 2 gram setiap bulan untuk membeli tanah kafling kedua. Gitu, meskipun nanti endingnya bisa di kafling yang sama, lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda, nggak masalah gitu. Nah, setelah kalian bisa menabung terus-menerus, berarti asumsinya 1,7 tahun kemudian kalian bisa membeli tanah kafling kedua ya. Maka total aset yang bisa kalian miliki dalam kurun waktu 3,4 tahun itu kurang lebih berarti kan tanahnya 200 meter ya. Tanah kafling yang pertama tadi udah mengalami kenaikan harga. Yang aku rasain setelah setahun kemudian aku beli tanah kafling itu, tanah kafling harganya naik 200 ribu per meter. Nah, mungkin setiap tempat beda-beda, tapi aku contohin yang punya aku ya. Misal kenaikan tanah kafling harganya 200 ribu per meter persegi. Kalau kalian tadi beli yang pertama 100 meter, maka kalian satu kafling udah mendapatkan keuntungan 20 juta. Maka total aset kalian adalah 45 juta harga beli tanah kafling pertama plus 20 juta keuntungan itu, plus ya kalian kalau bisa cari yang harganya masih sama 45 juta per 100 meter meskipun tempatnya berbeda gitu. Ya kadang orang butuh kan bisa menjual dengan harga yang murah. Jadi kurang lebih kalian bisa malah punya uang 110 juta dalam kurun waktu 3,4 tahun. 110 juta. Kalau yang pertama tadi kalian benar-benar dalam waktu 3,5 tahun bisa
dapat uang 100 juta dalam bentuk uang. Berarti waktunya lebih lama 0,1 tahun ya. Sedangkan ini hanya 3,4 tahun. Seterusnya apa? Setelah kalian bisa punya tanah kafling ini, kalau bisa nggak usah dijual karena harganya akan naik terus. Meskipun ketika kita berinvestasi tanah ini sifatnya nggak liquid, artinya nggak mudah untuk kita konversikan ke uang, karena kalau kita jual tanah nggak bisa sehari kebeli gitu, bisa mungkin seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan gitu ya, tergantung untung-untungan. Tapi investasi tanah sejauh ini yang saya tahu tidak pernah rugi. Karena apa? Populasi manusia terus bertambah, penduduknya bertambah, tanahnya berkurang karena dibangun, akhirnya tanah makin dibutuhkan, maka harganya mahal. Jadi kita nggak rugi investasi tanah. Nah, setelah kalian misalnya punya kafling, kalian bisa beralih untuk investasi yang lain. Kalian pelajari investasi yang lain. Aku sekarang lagi belajar tentang investasi saham dan reksadana. Nah, aku kasih pilihan juga. Kalau misalnya kalian gak mau nabung dalam bentuk uang ataupun gak mau nabung dalam bentuk logam mulia, nih aku kasih contoh perhitungan kalau kalian nabung dalam bentuk reksadana. Ini aku buka dari aplikasi Ajaib karena aku ada investasi di sana. Nah, misalnya kita menginvestasikan di reksadana saham dengan return 107,07% per 3 tahun. Kalian nih bisa investasi minimal 100.000. Tapi kan tadi kita asumsinya kita menginvestasikan 2.350.000 ya. Kita buka di sebelah sini. Dengan perhitungan yang sama pada kasus 1, artinya kita investasi per bulan 2.350.000, maka selama 3 tahun kira-kira total uang kita itu kalau dalam bentuk uang adalah 84.600.000. Nah, kalau ini kita setiap bulan rutin investasi di reksadana 2.350.000, 3 tahun kemudian keuntungan kita di reksadana saham ini plus minus 107% keuntungan kita. Maka ini keuntungannya aja bisa 90.522.000. Maka total aset kita setelah 3 tahun kita investasi di reksadana itu bisa mencapai 175,1 juta gitu. Nanti kalau aku salah nanti dikoreksi ya. Nah, itu sharing aku malam ini, semoga bermanfaat. Ini semua adalah contoh perhitungan, tetapi aku pribadi sudah merasakannya, sudah membuktikannya. Dan aku bersyukur, mengucapkan terima kasih sekali kepada channel YouTube-nya Bapak Chandra Putra Negara. Berkat salah satunya channel beliau bisa berinvestasi dengan konsisten. Saya doakan semoga kalian bisa memiliki berbagai macam instrumen investasi dengan nominal investasi yang luar biasa, ya kan? Terus semangat berinvestasi, tunda kesenangan sementara untuk kebahagiaan di masa mendatang. Jangan beli gengsi tapi beli fungsi, ya. Oke, see you. Semoga bermanfaat.